Kok kamu di sini sih? Ayo, ayo. Saya nggak mau kamu udah nipu ngapain nih? Ayah saya saya. nih. Jangan pegang-pegang Kamu udah nipu saya. Ini Ujang yang aslinya. Kamu udah ngapain nih? bohongin Sebelum saya. kayak gini, ngapain kamu ya? Nah, kamu ngaku-ngaku santrinya Kang Ujang kan? Ini Kang Ujangnya ini, saya bawa ini. Saya aslinya. Oh, kamu Kang Aslinya Ujang. ini. Tuh kan, Edan semua ngomong. Dia bukan Kang Ujang. Ini Kang Ujang udah Ini ini. yang aslinya, Kang Ujang yang asli. Ayo, Kamu Ayo, pulang ayo. nggak mau. Saya nggak Kamu mau. ngapain ini? Ayah saya Saya ngapain? nggak mau. Udah ajak pulang. Dasar setan kamu. Udah ajak pulang itu. Ayo, ayo. Ajak keluar. Keluar kamu sini. pulang itu. Jangan ganggu dia lagi. Jangan sentuh dia lagi. Macam-macam aja ini. Keluar kamu. Keluar semua. Kita ngobrol di luar. Enggak usah pulang. Kita ngobrol di luar. Pulang. Ngobrol di luar. Enggak usah. Ngobrol di luar kamu. Harus dikeluarin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali video dakwah Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang menghancurkan seorang tokoh spiritual sesat yang mengaku bernama Kang Ujang Bustomi, pemilik padepokan anti galau. Sang spiritual tersebut mengajarkan perbuatan pengobatan bejat kepada para muridnya. Dan Kang Ujang ingin menghancurkan sang spiritual yang mengaku dirinya itu. Lalu apakah yang akan terjadi dengan misi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini berawal dari cerita Pak Lurah kepada Kang Ujang Bustomi. Bahwa di kampungnya ada seorang ustadz yang mengaku santrinya Kang Ujang yang melakukan praktek pengobatan yang menyesatkan. Santri tersebut bernama Ustadz Madun, yang mengaku santri senior dari Kang Ujang Bustomi. Ustadz Madun melakukan praktek pengobatannya dengan cara melakukan ritual berhubungan badan. Dan karena tidak percaya dengan pengakuan Ustadz Madun itulah, Pak Lurah kemudian menghubungi Kang Ujang langsung untuk membuktikannya. Juga agar Kang Ujang menghentikan perbuatan bejat Ustadz Madun yang mencemarkan nama baik padepokan anti galau. Maka setelah mendapatkan cerita dari Pak Lurah yang demikian, datanglah Kang Ujang ke rumah Pak Ahmad, yang diyakini telah menjadi kurban dari Ustadz Madun itu. Dan benar saja, ketika Kang Ujang datang ke rumah Kiai Ahmad, di sana Ustadz Madun sedang mengobati putri Kiai Ahmad yang bernama Ninglina di dalam kamarnya. Dan Ustadz Madun membawa dua pengikutnya untuk menjaga aktivitas pengobatannya. Dengan mengaku bernama Doraemon yang adalah seorang vlogger dari Jakarta. Kang Ujang pun langsung bertanya kepada Kiai Ahmad tentang Ustadz Madun. Dan ternyata, Kiai Ahmad ini sangat percaya dan mengagumi Ustadz Madun. Dia mengatakan bahwa ketika Ninglina sedang sakit yang tak bisa diobati oleh dokter, Ustadz Madunlah yang ternyata bisa menyembuhkan sakitnya. Hanya sekali saja Ustadz Madun datang mengobati, sakit putrinya langsung sembuh saat itu juga. Karena itulah ketika sang putrinya kembali menderita sakit, Kiai Ahmad langsung menghubungi Ustadz Madun agar datang untuk mengobati putrinya.
Apakah benar bahwa Ustadz Madun itu adalah santri senior dari Kang Ujang Bustomi? Tanya Kang Ujang lagi. Kiai Ahmad pun membenarkan pertanyaan dari Kang Ujang itu. Bahkan karena tahu bahwa Ustadz Madun adalah santri dari Kang Ujang Bustomi pemilik padepokan anti galau, Kiai Ahmad menjadi semakin percaya akan kemampuannya. Kang Ujang kembali bertanya kepada Kiai Ahmad, bagaimana cara mengobati Ustadz Madun kepada putrinya, dan mengapa pengobatannya selalu dilakukan di dalam kamar dan berdua saja. Kiai Ahmad tidak tahu bagaimana cara pengobatan yang dilakukan Ustadz Madun. Baginya, yang penting putrinya bisa disembuhkan. Dan setelah mendapatkan cerita dari Kiai Ahmad, Kang Ujang pun kemudian mengenalkan dirinya yang sebenarnya. Bahwa dialah Kang Ujang Bustomi asli sang pemilik padepokan anti galau dari Cirebon. Dan dia datang adalah karena mendapat informasi dari Pak Lurah tentang Ustadz Madun yang mengaku santri Kang Ujang yang melakukan pengobatan menyesatkan. Sebenarnya Kang Ujang tidak memiliki santri yang bernama Ustadz Madun, dan dia ingin menghentikan sang Ustadz yang mencemarkan nama baiknya itu. Dan mendengar pengakuan Kang Ujang yang demikian, ternyata tidak membuat Kiai Ahmad percaya. Termasuk 2 murid dari Ustadz Madun. Mereka kemudian marah dan berusaha menghajar dan mengusir Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan yang hebat Kang Ujang dengan 2 pengikut Ustadz Madun. Dan setelah berhasil mengalahkan pengikutnya, Kang Ujang kemudian masuk ke kamar mendatangi Ustadz Madun yang sedang mengobati Ning Lina. Ternyata, Ustadz Madun masih tetap dengan pendiriannya. Bahwa dia tetap mengaku santri dari Kang Ujang Bustomi, walaupun Kang Ujang sudah berusaha menjelaskannya. Karena itulah Kang Ujang menghajar Ustadz Madun, agar dia berkata jujur kepadanya. Namun lagi-lagi, Ustadz Madun masih tetap keras kepala. Dia tetap mengaku murid dari Kang Ujang Bustomi. Bahkan, dia siap untuk mempertemukan Kang Ujang Bustomi gurunya itu. Karena itulah Kang Ujang kemudian memberikan kesempatan kepada Ustadz Madun, yaitu agar memanggil gurunya yang bernama Ujang Bustomi dari Cirebon itu. Dan seraya menunggu kedatangan Ujang Bustomi palsu guru dari Ustadz Madun, Kang Ujang berusaha menyadarkan putri Kiai Ahmad yang menjadi kurban sang Ustadz. Setelah memberikan penjelasan yang panjang lebar, Ning Lina pun akhirnya tersadar bahwa Kang Ujang yang dihadapannya itulah Kang Ujang Bustomi asli, dan Ustadz Madun itu hanyalah seorang penipu. Dan setelah beberapa waktu kemudian, datanglah Ustadz Madun dan langsung masuk ke dalam kamar Ning Lina. Dan dia membawa gurunya yang dikatakannya bernama Ujang Bustomi dari Cirebon itu. Kamu Kang Ujang Bustomi? Iya, saya asli Ujang Bustomi. Dari Cirebon? Dari Cirebon. Ini murid kamu? Sini kamu! Murid saya itu semua. Oh, ini Ustadz Madun murid? Iya, iya. Ini Kang Ujang asli nih, dari Cirebon. Iya, asli saya. Yang punya padepokan anti galau. Belum tahu ya, saya udah terkenal kemana-mana. Oh, terkenal di mana-mana? Iya. Setan berarti kamu? Setan. Saya bukan setan, kamu yang setan. Kamu siluman. Saya bukan siluman, kamu yang siluman. Enak aja itu si Selina masih ditumbak-tumbakin sama dia pengobatan. Itu urusan dia. Pengobatan macam apa? Itu urusan dia itu. Kamu juga yang jadi orang tuanya. Kan tadi anaknya sudah sadar dia, Pak. Yang penting saya sih sembuh. Ujang Bustomi palsu itu ternyata masih tetap dengan kesombongannya. Dia tetap mengaku Kang Ujang Bustomi asli di hadapan Kiai Ahmad dan para pengikutnya. Dan anehnya, Kiai Ahmad juga masih percaya kepadanya. Karena itu Kang Ujang tidak ingin banyak bicara lagi. Dan memang, orang-orang penipu itu harus dihancurkan. Mereka tidak akan pernah insaf sebelum tubuhnya remuk dengan rasa yang menyakitkan. Karena itulah Kang Ujang segera menyerang mereka untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Kamu jangan bawa Kang Ujang Bustomi kamu. Saya asli. Asli, Mau Ujang saya Bustomi. mau saya jotos kamu, Pak. Silakan kalau mau melawan sama saya, mau ngadu ilmu. Lawan guru. Saya lawan. Berani kamu? Berani? Ya, saya jotos kamu. Iya, silakan. Oke. Lawan guru, ayo. Saya lawan. Oke. Mau Aduh.
Sang guru spiritual sesat yang mengaku Kang Ujang Bustomi itu pun akhirnya bisa dihancurkan. Termasuk seorang muridnya, juga sang santri sesat Ustadz Madun. Kang Ujang kemudian menghajar mereka hingga remuk, menghancurkannya, juga mencabut kekuatan iblis yang ada dalam tubuhnya. Sehingga membuat orang-orang penipu itu menyerah, dan mereka mengakui bersalah atas semua perbuatannya. Kiai Ahmad pun akhirnya bisa tersadarkan. Dan kenyataan itu telah membuat hatinya hancur, karena putrinya telah menjadi kurban karena kebodohannya sendiri. Kang Ujang pun meminta sang para penjahat itu untuk meminta maaf kepada Kiai Ahmad dan keluarganya, agar mereka benar-benar insaf, juga bersedia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.